Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Anissa, perwakilan lomba biografi dari kelas 8H. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi atau pada tahun Gajah, dan wafat di Madinah tahun 632 Masehi. Usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Secara bahasa, kata Muhammad berarti dia yang terpuji. Muhammad Rasulullah SAW menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta Aminah wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang amat muda sekali. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Saat Rasulullah SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau dialihkan kepada pamannya, atau yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan keluarga pamannya, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Abu Thalib, Rasulullah SAW tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri yang sangat jauh, yaitu negeri Syam. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah binti Khuwailid pada umur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama. Menjelang diturunkannya wahyu yang pertama, Rasulullah SAW mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad SAW merenung dan memikirkan mimpi yang di dalamnya dengan menyendiri di dalam gua Hira. Kemudian, di tempat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mimpi yang dialaminya adalah benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menurunkan wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menurunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq 1-4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut. Namun, disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai. Di mana Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah pada tahun 614 Masehi, sebelum baginda dan pengikutnya lain berhijrah
hijrah ke Madinah atau dahulu dikenali sebagai Yathrib pada tahun 622 Masehi. Peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW itu menandakan permulaan bagi kalender Islam atau takwim hijrah. Di Madinah, Rasulullah SAW menyatukan semua suku kaum di bawah piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Mekah, selama 8 tahun baginda membawa 10.000 pasukan ke Mekah serta membukanya. Rasulullah SAW dan para pengikutnya memusnahkan semua berhala yang terdapat di kota Mekah. Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh semenanjung Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tata negara Islam. Kelebihan Nabi Muhammad SAW dilihat dari dua sisi, yaitu kelebihan dari sisi fisik dan kelebihan mukjizat yang dimilikinya. Berikut kelebihan atau keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dapat melihat ke belakang sebagaimana beliau melihat ke depan. Ketiak beliau berwarna putih dan tidak ada rambutnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguap. Keringatnya lebih harum dari minyak wangi yang ada di dunia ini. Tingginya sedang, akan tetapi jika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama orang-orang yang tinggi, Nabi terlihat lebih tinggi, dan apabila duduk di suatu majelis, bahu beliau lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bayangan karena beliau adalah nur atau cahaya. Oleh karena itu, ketika matahari atau bulan menyinarinya, tidak ada bayangan yang muncul di bawah kakinya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.